Shalom, selamat pagi Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa melalui renungan harian Toraya, edisi Rabu 12 Januari 2022. Bersyukur Tuhan menganugerahkan kita hidup, kesempatan untuk menyaksikan segala kemuliaan-Nya dan segala berkat yang Ia akan nyatakan dalam hidup kita secara khusus hari ini. Mari Ibu Bapa kita bersyukur bersama bersujud dalam ibadah. Pertolongan kita dalam ibadah ini, itulah datangnya dari pihak Allah yang telah menjadikan langit, bumi, laut serta sekalian isinya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah salam dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pagi ini yaitu dari kitab Bilangan pasal 27 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Bilangan 27 ayat 1 sampai 11. Mari berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kepadamu Tuhan kami datang bersujud. Layaklah Engkau dipuji dan disembah oleh semua ciptaan-Mu. Engkau terus berkarya, Kau terus memelihara dan memberkati ciptaan-Mu, secara khusus kami anak-anak-Mu yang Engkau telah tebus di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kami boleh dipersekutukan untuk menyatakan diri, menyembah Tuhan dalam kekudusan, datang membawa hidup kami untuk diberkati secara khusus hari ini dalam beraktivitas. Firman-Mu lah yang akan menuntun kami untuk menerangi langkah hidup kami, setiap tindakan kami, perilaku, tutur kata kami, supaya semuanya itu boleh berkenan dan kami memperoleh berkat dari Tuhan. Bapa di dalam sorga, kiranya oleh firman ini kami boleh terus diarahkan, dikaruniakan hikmat untuk bijaksana selalu melakukannya dalam hidup kami. Terangi kami ya Roh Kudus, mampukan kami untuk bisa memahaminya. Kami sudah sedia mendengarnya Tuhan. Bersabdalah. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Bilangan 27 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan, hak waris bagi anak-anak perempuan. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Selafehat bin Hefer bin Gilead bin Mahir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka dan Tirsa. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eliezer dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan serta berkata, Ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki, berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Selafehat itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Kau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel, kau harus berkata, apabila seorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusaka itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya.
Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya, supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikian firman Tuhan, Ibu Bapak Saudara-saudara. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Tidak kehilangan pusaka. Tidak kehilangan pusaka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang memiliki kedudukan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Ungkapan ini mungkin akan ditentang oleh orang Israel yang menganut budaya patriarkal, di mana mereka lebih meninggikan harkat pria melebihi harkat perempuan. Bahkan budaya inilah yang memengaruhi pembagian tanah di Israel. Putri-putri Selafehat, yakni Mahla, Noah, Hokla, Milka, dan Tirsa, datang di hadapan Musa dan Imam Eleazar, dan di depan para pemimpin dan segenap umat dekat pintu kemah pertemuan. Mereka mengajukan perkara mereka karena nama ayah mereka, yaitu Selafehat, harus terhapus dari tengah-tengah kaumnya, hanya karena ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mereka kemudian meminta tanah milik di antara saudara-saudara ayah mereka. Musa kemudian menyampaikan perkara itu ke hadapan Tuhan, dan Tuhan berfirman kepada Musa bahwa engkau memang harus memberikan tanah milik pusaka kepada mereka di tengah-tengah saudara-saudara ayah mereka, dan harus pula disampaikan kepada semua orang Israel bahwa apabila seorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya pada anaknya yang perempuan, dan itu harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel. Mungkin kita sering merasa bahwa kita akan kehilangan harapan jika kita tidak diperhitungkan dalam keadaan tertentu. Tetapi melalui perikop ini, kita diberi harapan bahwa Tuhan tetap membuka jalan bagi setiap orang yang bermohon kepadanya. Karena itu, tetaplah sampaikan permohonan kita kepada Tuhan, karena hanya Tuhan sajalah yang dapat membuka segala kemungkinan yang dapat membuat kita mendapatkan hak. Amin. Mari saudara-saudara, kita satu dalam doa syafaat. Engkau sungguh memperhatikan kami, Tuhan. Engkau yang telah menebus kami di dalam Yesus Kristus. Engkau memberikan kami masing-masing hak untuk mewarisi kehidupan kekal itu. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu memberi kami kekuatan bahwa tidak ada seorang pun di antara kami yang akan tidak mendapat bagian, namun semuanya mendapatkan kesempatan hak untuk menikmati berkat-Mu. Terima kasih firman-Mu telah kami dengarkan, dan itu akan menjadi kekuatan kami, menerangi langkah hidup kami untuk tidak berputus asa dalam menjalani kehidupan dalam kondisi dan keadaan bagaimanapun. Hari ini Tuhan, kami berserah padamu, kami yang akan menjalani segala kesibukan, pelayanan, pekerjaan, dan aktivitas hari ini. Kami mohonkan kekuatan dan perlindungan dari Tuhan. Anugerahi kami kesehatan Tuhan, dan mampukanlah kami melakukan apa yang Tuhan sudah pertanggungjawabkan bagi kami. Dan kiranya apa yang kami lakukan Tuhan boleh berkenan kepadamu. Kami pun berharap kami diberkati dalam kecukupan, dan kami selalu menikmati berkat-berkat-Mu dan mensyukurinya di dalam segala hal. Bapa di dalam surga, kami terus berdoa untuk setiap usaha, pekerjaan, dan pelayanan yang kami lakukan. Tidak ada kekuatan kemampuan bagi kami, namun kami percaya hanya Tuhan yang memampukan kami. Sehingga apa yang bisa kami lakukan Tuhan, kami benar-benar melakukannya
oleh karena kami sadar bahwa Tuhan akan menyempurnakannya. Bapa di sorga, berdoa untuk setiap keluarga kami. Tuhan berkati sebagai Bapa, Tuhan berkati sebagai Ibu, berkati anak-anak kami Tuhan. Kiranya persekutuan kami sebagai satu keluarga tetap berserah kepadamu dan tetap menjadi teladan dalam kehidupan di mana Tuhan menempatkan kami. Terima kasih, berdoa untuk setiap kehidupan anak-anak kami. Kami percaya kasih dan rancangan damai sejahtera yang Tuhan telah rancangkan dalam hidup mereka akan kami lihat dan saksikan bersama. Semuanya itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Terus berdoa Tuhan buat kondisi saudara-saudara kami yang terus mengalami pergumulan oleh karena gangguan kesehatan mereka. Tuhan tetap berkati mereka, Tuhan tetap beri keyakinan bagi mereka bahwa sesungguhnya penyakit tidak akan mengambil hak dan warisan yang mereka telah terima di dalam Yesus Kristus. Sehingga penyakit tidak akan membuat mereka hilang kepercayaan, hilang harapan, hilang kesabaran. Tetapi mereka akan kuat, berdoa, berserah, meminta kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati semua upaya yang mereka lakukan dan yang mereka terima, baik dari keluarga ataupun dari para medis atau dokter. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau jalani dengan sukacita. Kiranya Tuhan memimpin hidup kami. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami sudah datang berdoa kepadamu. Amin. Demikian ibadah kita, Ibu Bapak Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat beraktivitas, selamat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan sebagai hak-hak Ibu Bapa. Tuhan dimuliakan. Amin.